Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Surya Cantika dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati, virus, dan juga pemanasan global dalam rangka untuk memenuhi tugas biologi. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifat lainnya. A. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi susunan pada satu spesies, di mana keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Contohnya varietas pada buah mangga, seperti mangga harum manis, mangga bangkok, dan mangga Bali. B. Keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar spesies dari satu family. Contohnya keluarga polong-polongan seperti kacang tanah, kacang merah, buncis, dan kapri. C. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Pada tingkatan ini merupakan keanekaragaman yang terjadi karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik atau benda-benda tak hidup dan biotik benda-benda hidup. Contohnya ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit. Pengertian virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya adalah racun. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu karena 1 mikro sama dengan 0,001 mm. Berdasarkan pengertian virus tersebut, dapat dikatakan bahwa virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasi diri. Beberapa spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Ukurannya sangat kecil yaitu antara 25-300 nm untuk 1 nm sama dengan 10-9 m. Tubuh virus tidak berbentuk sel. Hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat dan merupakan suatu makhluk metaorganisme. Pada umumnya, struktur tubuh yang dimiliki oleh virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Selain itu, mikroorganisme ini juga memiliki struktur tambahan seperti asam nukleat yang terdiri dari DNA atau RNA. Secara umum, struktur tubuh virus terdiri atas 4 bagian utama, yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Contoh virus ini papiloma, poliloma, parvovirus B19, adenovirus, herpes simplex 1 atau luka di sekeliling mulut. Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Contoh virus ini HIV/AIDS, influenza, virus hepatitis, poliovirus, virus enterik, virus rubella. Dampak positif dari virus adalah yang pertama di bidang kesehatan, virus berperan dalam pembuatan beberapa vaksin seperti vaksin polio, campak, cacar, kanker, dan lain-lain. Di bidang pertanian, manfaat virus dapat dilihat dari penggunaan organisme biologis dalam mengendalikan kerusakan hama atau disebut pengendalian biologis. Dampak negatif dari virus adalah yang pertama, penyakit pada hewan. Virus rabies atau virus pathovirus merupakan virus yang dapat menyerang sistem saraf pusat manusia dan otak. 2. Penyakit pada tumbuhan. Virus tobacco mosaic merupakan penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau.
Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Penyebab terjadinya pemanasan global adalah efek rumah kaca, efek umpan balik, dan variasi matahari. Dampak dari global warming adalah suhu global cenderung meningkat, meningkatnya permukaan air laut, iklim tidak stabil, dampak sosial dan politik, serta gangguan ekologis. Yang pertama adalah konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, daur ulang dan efisiensi energi. Yang ketiga, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif atau energi air, matahari, angin, bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.